Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Kurnia, NIM 2019131017, Prodi Pendidikan Sejarah semester 4 Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradaban Sungai Eufrat dan Tigris, sejarah Timur Tengah, sejarah peradaban lembah Sungai Nil dan Yordan, sejarah kebudayaan bangsa Arab pra-Islam, dan dinasti Umayyah atau Bani Umayyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peradaban lembah Sungai Eufrat dan Tigris. Sungai Eufrat dan Tigris dikenal sebagai nama peradaban Mesopotamia yang sekarang masuk dalam wilayah negara Irak. Kata Mesopotamia berasal dari dua kata, yaitu kata Mesos yang berarti tengah dan Potamas yang berarti sungai. Jadi, Mesopotamia berarti sebuah daerah yang letaknya di antara dua sungai, yakni Sungai Eufrat dan Tigris, yang bermuara di Teluk Persia. Daerah yang letaknya di antara Sungai Eufrat dan Tigris merupakan daerah yang subur. Bila dihubungkan dengan lembah sungai di Yordania, maka wilayahnya akan membentuk seperti bulan sabit. Peradaban Mesopotamia memiliki sistem pemerintahan berbentuk negara kota, di mana dipimpin oleh seorang raja sekaligus merangkap sebagai kepala negara. Ada 12 bangsa yang mendukung berdirinya peradaban Mesopotamia, antara lain bangsa Ubaidyan, bangsa Sumeria, bangsa Jamdasnars, bangsa Akadia, bangsa Sumeria. 2. Bangsa Guti, bangsa Amolia atau Babilonia, bangsa Hitit, bangsa Assyria, bangsa Kaldea atau Babilonia. 2. Bangsa Persia dan bangsa Yunani. Itulah penjelasan secara singkat tentang lembah Sungai Eufrat dan Tigris. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah Timur Tengah. Timur Tengah adalah sebuah wilayah yang secara politis dan budaya merupakan bagian dari benua Asia atau Afrika Eurasia. Pusat dari wilayah ini adalah daratan di antara laut Mediterania dan Teluk Persia serta wilayah yang memanjang dari Anatolia, Jazirah Arab dan Semenanjung Sinai. Kadangkala disebut juga area tersebut meliputi wilayah dari Afrika Utara di sebelah barat sampai dengan Pakistan di sebelah timur, dan Kaukasus atau Asia Tengah di sebelah utara. Media dan beberapa organisasi internasional seperti PBB umumnya menganggap wilayah Timur Tengah adalah wilayah Asia Barat Daya, termasuk Siprus dan Iran, ditambah dengan Mesir. Wilayah tersebut mencakup beberapa kelompok suku dan budaya, termasuk suku Iran, suku Yunani, suku Arab, suku Yahudi, suku Berber, suku Assyria, suku Kurdi, dan suku Turki. Bahasa utama yaitu bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Assyria, bahasa Kurdi, dan bahasa Turki. Kebanyakan sastra mendefinisikan Timur Tengah sebagai negara-negara di Asia Barat Daya, dari Iran, Persia ke Mesir. Mesir dengan semenanjung Sinainya yang berada di Asia, umumnya dianggap sebagai bagian dari Timur Tengah, walaupun sebagian besar wilayah negara itu secara geografi berada di Afrika Utara. Sejak pertengahan abad ke-20, Timur Tengah telah menjadi pusat terjadinya peristiwa-peristiwa dunia dan menjadi wilayah yang sangat sensitif, baik dari segi kestrategisan, lokasi, politik, ekonomi, kebudayaan, dan agamaan. Timur Tengah mempunyai cadangan minyak mentah dalam jumlah besar dan merupakan tempat kelahiran dan pusat spiritual Islam, Kristen, dan Yahudi. Baiklah, itulah penjelasan tentang sejarah Timur Tengah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan sejarah tentang peradaban lembah Sungai Nil dan Yordan. Lembah Sungai Nil di Mesir, Afrika, lahir disebabkan kesuburan tanah di sekitar lembah sungai yang diakibatkan oleh banjir yang membawa lumpur. Hal inilah yang menarik perhatian manusia untuk hidup dan membangun peradaban di tempat tersebut. Peradaban Mesir kuno merupakan salah satu peradaban manusia yang tertua di dunia. Peradaban ini merupakan peradaban kedua yang muncul setelah peradaban Sumeria. Seperti halnya bangsa Sumeria yang membangun sistem drainase dan irigasi di rawa belantara, tepatnya di lembah bawah Sungai Tigris dan Eufrat, maka bangsa Mesir juga membuka rawa belantara yang berada di lembah bawah dan delta Sungai Nil. Nah, pasti kita bertanya, bagaimana sih peradaban Mesir kuno? Peradaban Mesir kuno merupakan peradaban kehidupan bangsa Mesir yang tumbuh dan berkembang di sepanjang aliran lembah Sungai Nil. Pada masa tersebut, bangsa Mesir kuno mengandalkan sektor pertanian yang bergantung pada keberadaan sumber air dari Sungai Nil untuk kesuburan tanah pertaniannya. Sungai Nil merupakan urat nadi peradaban Mesir.
kuno yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Tersebut merupakan sumber penyediaan air yang membantu kesuburan lahan di perpanjang tepian sungai Nil tersebut. Lahan yang subur tersebut dimanfaatkan oleh bangsa Mesir kuno sebagai lahan pertanian dan sistem irigasi untuk penanggulangan banjir. Nah, adapun sistem pemerintahannya. Peradaban Mesir kuno menganut sistem pemerintahan kerajaan yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Bangsa Mesir kuno mempercayai bahwa kedudukan raja merupakan kekuasaan yang absolut atau mutlak, yang artinya tidak dapat diubah atau ditentang karena keputusan raja. Dianggap sesuai dengan kehendak para dewa, bangsa Mesir memiliki kepercayaan bahwa raja merupakan keturunan dewa, yaitu dewa matahari yang dianggap sebagai raja pertama Mesir. Raja merupakan seorang yang dianggap sangat suci, sehingga rakyat biasa tidak boleh berhadapan dengan melihat muka raja secara langsung dan bahkan menyebut nama raja. Rakyat Mesir kuno harus menyebut raja dengan sebutan Per-O, yang berarti istana agung. Sebagai ganti panggilan nama raja dari istilah Per-O, ini kemudian berkembang sebutan bagi raja Mesir kuno dengan sebutan Parao atau Firaun. Nah, adapun peradaban lembah Yordan. Peradaban lembah Sungai Yordan, daerah lokasi dan kependudukan Sungai Yordan bermata air di Danau Tiberias. Setelah melalui lembah El Gor, akhirnya bermuara ke Laut Mati. Daerah itu sekarang masuk wilayah negara Yordania. Di sebelah barat daerah itu, di seberang pegunungan Yuda, terdapat daerah pantai yang subur bernama Kanaan yang sekarang masuk wilayah Israel. Kedua bagian tersebut merupakan bagian barat dari tanah bulan sabit yang makmur. Pada tahun 300 sebelum Masehi, datanglah beberapa bangsa di tanah Palestina. Ialah daerah makmur dari daerah bulan sabit di sebelah barat. Mereka itu dalam sejarah dinamakan bangsa Kanaan. Dari mereka itu ketika di dalam tanah Palestina, terutama di seluruh pantai Laut Tengah, ditemukan bangsa yang disebut bangsa Punisia yang menguasai bandar-bandar seperti Sidon dan Tirus. Mereka itu mengarungi Lautan Tengah untuk mengadakan perdagangan daerah Afrika Utara dan Spanyol. Bahkan banyak juga di antara mereka yang melalui Selat Gibraltar dan pergi ke Pulauan Scilly untuk mengambil timah. Untuk melindungi perdagangan yang luas itu, bangsa Punisia mendirikan kota Kartago di Afrika Utara. Di sebelah selatan kediaman bangsa Punisia itu didiamkan bangsa Ibrani yang juga terkenal dengan nama bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Sesudah meninggalkan tanah asalnya di Mesopotamia, bangsa Ibrani menyebur ke Palestina. Mereka itu mempergunakan bahasa yang... Itulah penjelasan singkat dari saya tentang peradaban lembah Sungai Nil dan Yordan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Peradaban bangsa Arab pra-Islam yang disebut periode Jahiliyah adalah bukti dari adanya sebuah kebudayaan Arab yang mendahului datangnya kebudayaan Islam. Periode tersebut menyaksikan puncak sebuah peradaban tersendiri di kawasan antara kedua imperium Bizantium dari Asia Kecil dan imperium Sasan di Persia. Sebagai kawasan yang terjepit antara dan harus melayani kepentingan keduanya, peradaban Arab melahirkan bangunan kebudayaannya sendiri. Kebudayaan tersebut telah mengambil unsur-unsur kebudayaan kedua imperium itu maupun dari kebudayaan-kebudayaan lainnya yang telah berkembang di kalangan bangsa-bangsa lama yang menduduki daerah sekitarnya, seperti kebudayaan Yahudi, kebudayaan wilayah Mesopotamia atau bekas-bekas peninggalan bangsa Sumeria maupun Akkadia dari era Babilonia hingga Assyria. Kebudayaan Mesir maupun kebudayaan Crito-Graeco yang berkembang dengan nama kebudayaan Syariah Assyriania di wilayah yang kemudian dikenal dengan nama Arab al-Syam. Di ujung selatan Jazirah Arabia sendiri berkembang peradaban Yaman Selatan, baik yang dibawakan oleh penjajahan Ethiopia atau wilayah yang menjelang datangnya agama Islam. Demikian pula di sepanjang pantai timur Jazirah tersebut beberapa kerajaan kecil telah jatuh bangun secara bergiliran selama beberapa ratus tahun. Kesemuanya itu dengan membawa manifestasi dari kemajuan kebudayaan wilayah itu. Kebudayaan Talmira atau Tabdur di Syariah hingga sekarang masih dapat disaksikan bekas peninggalannya. Demikian pula kerajaan kota Citistat, Petra atau Al-Anabat
di Yordania dengan peninggalan bangunan-bangunan raksasanya yang ditata keseluruhannya dari sebuah dinding batu granit pada sisi terjal sebuah gunung. Walaupun kesemuanya pada akhirnya harus tunduk atau dihancurkan oleh balantara Romawi, Persia atau Ethiopia, kesemua pusat keberadaban Arab itu secara kolektif telah memberi peninggalan kebudayaan bertaraf tertinggi kepada bangsa Arab beberapa abad menjelang lahirnya Islam. Bahkan secara umum, kelahiran Islam itu sendiri adalah merupakan reaksi atau kemelut kebudayaan yang menjadi ciri utama peninggalan aneka ragam kebudayaan itu. Katakanlah sebagai proses identifikasi diri dari kebudayaan Arab yang sedang. Nah, itulah penjelasan singkat tentang kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah atau Bani Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manab, yaitu salah satu seorang pemimpin kabilah Quraisy pada zaman Jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk Islam pada Fathul Makkah, memasuki tahun ke-40 660 Masehi. Pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur provinsi Suriah, Damaskus, juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Namun, karena Hasan ternyata lemah, sementara Muawiyah bin Abi Sufyan bertambah kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Karir politik Muawiyah mulai meningkat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab setelah kematian Yazid bin Abu Sufyan pada peperangan Yarmuk. Muawiyah diangkat menjadi kepala di sebuah kota syariah karena sukses memimpin menjadi gubernur syariah oleh Khalifah Umar. Muawiyah selama menjabat sebagai gubernur syariah giat melancarkan perluasan wilayah kekuasaan Islam sampai pembatasan wilayah kekuasaan Bizantine. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abu Thalib, Muawiyah terlibat konflik dengan Khalifah Ali untuk mempertahankan kedudukannya sebagai gubernur syariah. Sejak saat itu, Muawiyah mulai berambisi untuk menjadi khalifah dengan mendirikan dinasti Umayyah. Setelah menurunkan Hasan bin Ali, Muawiyah menjadi penguasa seluruh imperium Islam dan menaklukkan Afrika Utara, merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya tentang sejarah peradaban Sungai Eufrat dan Tigris, sejarah Timur Tengah, sejarah peradaban lembah Sungai Nil dan Yordan, sejarah kebudayaan bangsa Arab dan Islam, dan dinasti Umayyah atau Bani Umayyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.